Peneliti dan penemu buah merah khas Papua dari Universitas Cendrawasih, Imade Budi mengatakan, saat ini dirinya sudah menciptakan teknologi kopi buah merah. Hal ini disampaikan saat ditemui wartawan Papua News beberapa waktu lalu di Expo Waina Jayapura. Jangan pakai mesin kecil. Ini 1 jam bisa. Sudah, jadi Papua sudah mandiri teknologinya. Saya Pak Made ya, dari Universitas Cendrawasih yang melakukan penelitian mendalam tentang buah merah awalnya. Ya, 20 tahun yang lalu setelah pulang dari PB. Sekarang setelah buah merah, kita ciptakan teknologinya, kita menciptakan teknologi kopi. Nah, sudah selesai semua teknologinya. Kemudian coklat. Lagi kelompoknya tapi kita langsung kita langsung masukkan dengan kelompok. Imade menyampaikan bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan tidak lagi keluar Pulau Jawa, namun dirinya sudah menyediakan fasilitas tersebut. Begitu pula teknologi untuk pembuatan sagu. Ini mesin, ini kacang tanah. Nah, teknologi coklat sudah ada. Kalau ada yang pelatihan dari masyarakat, ya nggak usah perlu jauh-jauh lagi ke Jawa begitu. Jadi kita sudah siapkan. Kemudian sagu juga kita buat teknologinya. Nah, masalah sagu ini agak lama penelitiannya memang. Hampir 6 tahun baru selesai. Jadi seperti alat di belakang ini adalah mesin sagu. Jadi sudah dipakai masyarakat. Jadi kelihatannya mesin sagu yang dibuat ini sangat cocok buat masyarakat ya. Jadi nggak ada komplain. Kemudian karena dibuat praktis, simple, sederhana, kemudian memperbaiki juga masyarakat bisa. Jadi peluang mesin sagu jadi besi tua tidak ada. Nah, tapi karena kita ada di Papua ya kita bimbing terus kontak. Seminggu, 1 bulan kita kontak terus. Nah, jadi artinya dengan kehadiran teknologi buatan lokal ini otomatis akan bisa membantu masyarakat. Contoh, mesin buah merah hanya ada di Papua. Kalau dibeli Jawa nanti jadinya mesin kelapa. Jadi kalau mesin kelapa pakai buah merah kan pasti berantakan semua. Nah, kita tahu seperti itu. Teknologi yang dibuat Imade Budi sudah sesuai dengan kebutuhan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Papua dan sudah berjalan selama 10 tahun dan belum ada pabrik pengolahan tepung tapioka. Jadi teknologi ini kita buat memang melihat sesuai kebutuhan masyarakat. Papua ini kan kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Ada hipere, ada kasbi, sampai detik ini sekian puluh tahun belum ada pabrik yang membuat tepung tapioka, tepung hipere, jadi belum ada. Nah, oleh sebab itu saya sebagai peneliti yang sudah tua atau senior di UNCEN mencoba merekayasa teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ternyata saya membuatnya cocok sekali dengan masyarakat karena kita memperkuat pendampingannya. Kemudian teknologi yang dibuat juga tidak boleh asal-asalan. Kita perkuat semua, kemudian motornya, penggeraknya semua harus yang asli-asli, yang tidak boleh pakai kualitas motor yang palsu. Nah, ini bermasalah di daerah. Nah. Untuk itu, sebagai peneliti senior di UNCEN, Imade Budi mencoba merekayasa teknologi-teknologi yang dibutuhkan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, sebagai peneliti di UNCEN, tinggal di Jayapura, otomatis paling tidak ada berkontribusi buat daerah ini. Artinya, buat Papua itu apa? Pak Made sudah lama sih. Ya udah, buah merahnya sudah terkenal kok. Pemerintah kan juga pasti akan tertolong masyarakatnya, menjual buah kemana-mana sudah laku. Begitu juga kopi dulu, harganya sekitar 17 tahun lalu cuma 11.000 dari pedalaman. Satu kali naik di Kompas, kopi organik, kita kenalkan rasanya segala macam, sekarang 110.000 di pegunungan, tidak ada yang kopi harga 70.000. Ya, penelitian ini sangat penting sekali. Nah, sebagai peneliti yang saat ini menetap di Jayapura, Imade memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui ilmu yang diperolehnya. Pemerintah sangat tertolong sehingga berharap untuk mensupport kegiatan penelitian yang dilakukan Imade Budi. Sebab itu, saya sebagai peneliti lokal juga perlu paling tidak ada perhatian lah begitu dari pemerintah toh. Jadi artinya, oh Pak Made ini, tolong ini, begitu kan, paling enggak mungkin ada support sedikit kayak begitu. Tapi nggak apa-apa, karena saya memang jiwa menelitinya cukup bagus.
Ya kalau mesin laku ya kita penelitian lagi, jadi tidak bisa digunakan untuk apa-apa, sehingga bisa menciptakan sekarang hampir 12 mesin dari kopi, coklat, buah merah, jagung, sampai betatas, sampai singkong, kedelai, semua kita buat teknologinya. Memang Papua kalau mau maju di bidang agroindustri, teknologi harus hadir di masyarakat. Sudah jadi. Kita ambilkan sudah jadi. Imade Budi mempunyai misi pembangunan, yakni Papua bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal dan Papua bisa naik satu tingkat dari konsumen menjadi produsen. Tanpa hadir teknologi di masyarakat dalam bidang agroindustri, saya pikir akan lambat. Nah, terakhir ini kami sedang meneliti mengenai pakan. Ini juga menjadi masalah besar. Peternak ayam tidak dapat keuntungan, peternak ikan tidak dapat keuntungan, karena semua pakannya 100% dari Jawa. Padahal bahan bakunya melimpah. Papua ini kan sebagian besar dikelilingi oleh laut kan. Tapi kalau kita cek, ada nggak pabrik tepung ikan? Tidak ada selama ini. Nah, oleh sebab itu saya membuat teknologinya yang bagus. Kemudian yang penting ada tepung ikan, jagung terbuang-buang, singkong juga luar biasa. Nah, semua kita simulasi akan menjadilah sebuah pakan yang bisa dibuat oleh masyarakat yang disebut dengan pakan alternatif. Jadi nanti kita kan misinya satu seperti di Papua ini pembangunan. Bagaimana Papua bisa memenuhi kebutuhan lokal? Bagaimana Papua bisa melompat dari konsumen menjadi produsen kan? Kan agroindustri luar biasa. Apa yang nggak ada? Semua ada, cuma kita lemah di teknologi saja. Nah, oleh sebab itu suatu ketika kalau kita sudah melompat menjadi produsen di semua agroindustri, maka saya yakin akan menjadi sejahtera masyarakat. Karena kalau kita beli semua, yakin uangnya akan keluar kan? Nah, kalau uangnya keluar sebagian besar, katakan 75% ke Jawa, peredaran uang di Papua kan jadi kecil. Nah, peredaran uang kecil ini menandakan ya kurang sejahtera masyarakat. Nah, oleh sebab itu dengan daya ini, saya pikir Pak Gubernur sudah membuat program yang sangat bagus sekali. Organisasi perangkat daerah di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan sangat luar biasa dalam menjalankan visi misi Gubernur. Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan itu harus diterjemahkan dengan baik sebagai tugas dan tanggung jawab di lingkungan Pemprov Papua. Mengingat setiap SKPD sudah diberikan dana untuk mengerjakan program kerjanya masing-masing. Bagaimana OPD-OPD di bidang perikanan, di bidang pertanian, di bidang perkebunan, luar biasa Pak Gubernur punya misi. Itu harus diterjemahkan oleh OPD-OPD yang diberikan tugas seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang gagal, karena kan sudah dikasih dana, kemudian yang mau diolah juga jelas kan, semua sudah ada. Nah, oleh sebab itu memang perlu juga OPD-OPD yang ditugaskan ini ada pelaporan. Nah, oleh sebab itu ke Dewan saya bilang, sekali-sekali ada evaluasi dalam waktu 3 tahun, teknologi yang sudah diadakan ke Papua, yang gagal berapa persen, yang tidak bisa, yang dipakai berapa persen, kemudian perubahan masyarakat yang sudah menggunakan mesin ini bagaimana, itu harus ada laporan. Nah, kalau tidak ada laporan, teknologi yang didatangkan apalagi online sekarang, kualitasnya sangat buruk kan, sehingga banyak sekali teknologi yang nggak bisa dipakai. Teknologi online, kelemahannya tidak ada pendampingan, kualitasnya tidak dikontrol, tapi ya hanya dipertanggungjawabkan, ini sudah selesai laporan, padahal mestinya agak sulit dipakai. Nah, itu saya temukan banyak. Tahun ini aja kita ketemukan berapa tempat mesin sagu yang bukan peruntukannya untuk sagu, tapi digunakan untuk sagu, jadi dia bisa dipakai. Gagal. Nah, itu sebut teknologi gagal. Jadi saya yakin dengan anak-anak muda yang sudah berpendidikan di bidang engineering banyak kita dorong. Tentu saya sebagai peneliti senior mendorong anak-anak muda, kita ajak untuk mencintai tentang teknologi yang dibutuhkan oleh Papua. Papua akan bisa maju, Papua akan bisa bangkit kalau teknologi sudah masuk ke kampung. Jadi mama-mama bisa pakai di kampung. Untuk parut singkong jangan pakai mesin kecil. Ini 1 jam bisa. Untuk itu diharapkan kepada OPD agar mendatangkan teknologi bersama pendampingnya agar menjaga kelangsungan kerja dari alat teknologi yang dibiayai itu dan dapat berguna bagi pengembangan pangan lokal, kebutuhan ekonomi masyarakat Papua dari konsumen menjadi distributor. Mesin jagung itu semua. Jadi nggak usah pergi keluar lagi belanja. Online ini nggak bisa dipakai. Ini mesin pendampingannya diperkuat lagi. Contoh kopi. Tidak ada mesin kopi misalnya pulper, halar, roasting tidak bisa dipakai. Yang ada di pegunungan mesin-mesin itu harus dipakai. Sehingga ibu-ibu bisa menggunakan, anak-anak bisa menggunakan, sehingga apa yang disebut dengan green bean kopi 100% kita akan bisa mendapatkannya. Yang penting kita bisa mengoperasikan. Saya yakin teknologi sudah banyak bantuan di Papua.
Tapi ada sebagian juga yang salah membeli mesinnya itu, keliru. Jadi misalnya contoh mesin sagu, tapi yang diadakan mesin singkong atau mesin kelapa. Harusnya mesin buah merah, teknologinya tapi yang diadakan mesin kelapa. Jadi prinsipnya sudah salah. Nah oleh sebab itu memang OPD juga perlu keuncian kan. Diskusi kecil-kecilan, kita kan sebagai lembaga perguruan tinggi akan memberikan masukan yang terbaik. Papua memang jaya, Papua akan bisa hebat kalau kita sudah teknologinya diperkuat. Semua lini, dari kampung sampai pokoknya kita ajari mengenalin teknologi. Nah saya yakin dengan demikian maka Papua akan bisa mandiri di bidang agroindustri. Saya yakin kekuatan ekonomi tingkat keluarga akan hebat. Karena saya menilai Pak Gubernur punya program sangat bagus sekali. Luar biasa. Kurang terjemahan di bawah saja diperkuat itu. Karena pembiayaan juga sudah disiapkan, juga segala sarana sudah disiapkan. Kalau misalnya sampai detik ini tapioka aja nggak bisa bikin, Papua gimana? Nah oleh sebab itu saya undang baru-baru dari DPR datang, terima kasih. Tapioka IPD kan di sini dibuang-buang Pak. Saya tanya ke kamu bisa nggak bikin? Tidak ada yang bikin. Nah oleh sebab itu sebagai peneliti ya, yang sudah besok sudah mau pensiun kita kenalkan teknologi. Ini kacang tanah. Dari Abipura Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Ini apa Bapak? Kapsul buah merah.